Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbekal, untuk terus mempersiapkan saat pertemuan Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita di dunia pasti tidak akan pernah selesai kita diuji. Terus-menerus kita diuji kalau yang itu selama hidup di dunia kita tidak akan selesai dari ujian. Konsekuensi kita hidup di dunia pasti harus siap diuji. Sekarang ini musim hujan, musim dingin. Diujinya apa? Tidur nyenyak, enak gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika alarm handphonenya berbunyi itu jangan dimatikan lagi kemudian tidur lagi. Biasanya ke bawah mimpi serasa sudah bangun padahal masih tidur. Atau berbeda kalau kebiasaan orang dulu, kalau istri bangun tidur yang dicari suami, sekarang mah cari HP. Bapak-bapak bangun tidur bukan cari istri tapi cari HP. Ada bapak-bapak bangun tidur cari istrinya karena HP-nya dipegang sama istrinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, selama hidup di dunia pasti kita harus senantiasa siap diuji dan harus sabar menghadapi ujian. Termasuk yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Menjadikan secara duniawi kita, untuk ukuran dunia kita sedih. Tapi sebenarnya kalau diukur secara hakikat, kita berpikir yang lebih hakiki. Siapa yang merugi? Siapa yang untung? Yang merugi tentu Israel. Nanti hidup di akhirat yang abadi celaka. Saudara-saudara kita yang dizalimi di dunia ini, dizaliminya luar biasa. Saudara kita di Palestina itu. Saya di luar nalar gitu Pak Fahri ya, sekarang ini Israel sampai orang Palestina itu kan mencari sumber air dengan ngebor tanah nggak boleh. Mengebor tanah nggak boleh. Air dari langit, air hujan aja nggak boleh nampung air hujan. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar biadabnya luar biasa. Nampung air hujan dianggap perbuatan kriminal karena air hujan milik Israel. Ini biadabnya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, inilah hidup di dunia. Dan ada kemarin itu yang saya pulang dari masjid dari sholat asar kemudian, Ustaz, doa kita belum dikabulkan aja ya, benar kasihan gitu. Saya jadi heran juga ya, kenapa begitu banyak yang mendoakan kecelakaan bagi Israel sementara keselamatan bagi Palestina belum dikabulkan. Nah, saya katakan jangan terjebak dengan kehidupan dunia ini. Kasih sayang Allah itu tidak selalu berbentuk kemegahan hidup di dunia. Orang Palestina ketika terus-terusan berada dalam kondisi tidak aman, terus ingat kepada Allah, terus menyebut asma Allah, terus bertobat kepada Allah, mempersiapkan kematian. Ini tentu harus jadi pelajaran. Mereka itu di tengah-tengah gempuran kita tilawah Al-Quran, baca sholawat, baca doa, bertobat, beristighfar.
Kita di Indonesia kondisi aman, nyaman lah, main HP terus. Ada yang asik pasang togel di Indonesia. Sekarang ini banyak masyarakat terjerat jadi mabuk-mabukan, minum-minuman keras, mati 13 orang di Subang. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik banyak mengingatkan walaupun melalui gempuran saja. Jadi hadirin sekalian, maksudnya jangan terjebak bahwa sesuatu yang lebih baik itu selalu dalam kondisi aman. Sesuatu yang baik itu selalu sehat. Kita juga hati-hati nih, jangan hati-hati. Bisa kayak Firaun udah sehat terus tuh, nggak sakit-sakit. Tapi dalam kondisi tidak beriman, sukses terus hidupnya Firaun itu untuk urusan dunia. Hati-hati. Diadabnya sekaliguskan oleh Allah, disiksa sekaliguskan, dan tidak diberi kesempatan untuk bertobat, tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki. Nah maka jangan heran bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ya Allah, saya teh perasaan ini teh ibadah teh ya berupaya untuk sebaik mungkin, tapi badan sakit-sakitan. Ada tetangga yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, sehat terus ya. Ada gitu ya kita. Saya tetangga mah kayak nggak punya masalah. Anak-anaknya diterima di ITB semua, padahal anak-anaknya nggak sholat ya. Nah, misalnya kan gitu. Jangan terjebak oleh kehidupan dunia. Ukuran keberkahan hidup kita, ukurannya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena kalau kita misalnya secara duniawi sukses, kalau tidak menambah keimanan kita, tidak menambah ibadah kita kepada Allah, nggak ada artinya. Alhamdulillah kita. Nah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, itu ayatnya cukup dikenal. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Laknya di sini lam taukid. Lamnya artinya sungguh, laknya pendek. Walanabluwannakum. Jangan dibaca laknya panjang. Kalau dibaca panjang, kami sungguh tidak akan menguji kalian. Jadi laknya itu berarti tidak kalau lak panjang. Kalau lak pendek artinya sungguh. Walanabluwannakum. Sungguh kami akan menguji kalian. Laknya sungguh, kemudian tambah nun taukid lagi, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Jadi pasti Allah itu akan menguji kita selama hidup di dunia, terus akan diuji dengan masalah. Bisyai'in, dengan sesuatu. Dari apa? Minal khauf, dari rasa takut. Takut apa? Takut oleh orang yang jahat, takut kelaparan, takut kekurangan income, takut kekurangan finansial, lagi kerja tapi udah takut gimana nanti kalau pensiun. Udah pensiun ternyata masih hidup, masih bisa hidup biasa, masih hidup layak, tapi takut gimana anak saya, gimana cucunya, terus rasa takut itu. Ketika sebelum rumah tangga takut tidak dapat jodoh, sudah dapat jodoh takut tidak punya rumah, udah punya rumah takut nanti gimana rumah untuk anaknya tuh. Akan senantiasa menghantui. Warju, dan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan kelaparan. Wanaksi minal amwal, dengan kekurangan harta. Seperti pensiun itu kan kekurangan harta gitu. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Maksudnya orang-orang yang dicintai meninggal dunia. Jangan terlalu takut orang yang kita cintai meninggal dunia, dan pada akhirnya mah kita akan berpisah. Bapak ibu, suami dan istri di dunia ini akan berpisah. Tinggal masalah waktu, istri kita dulu atau para suami dulu ibu. Gitu. Tinggal masalah waktu dengan anak-anak kita. Kita akan berpisah di dunia ini. Makanya kalau ada yang anaknya misah sekarang, nggak apa-apa, dan nanti juga akan misah. Tapi yang lebih pentingnya bagaimana anak kita kalaupun jauh dari kita tetap ibadahnya harus tetap baik, ibadahnya harus tetap kokoh, ketakwaannya terus terjaga, gitu yang lebih penting. Tak apa. Saya ada anak yang jauh di Semarang,
Saya katakan nggak apa-apa, jauh di dunia nanti juga kita akan bisa, tapi yang lebih penting kamu jaga ibadah kamu, jaga keimanan dan ketakwaan nanti. Ya, Bapak Ibu, kalau kadang-kadang ada yang mengeluh, Ustaz, makin tua ini sedih, saya di rumah itu tinggal berdua dengan istri kan gitu ya. Kalau istri tinggal berdua dengan suami, nanti juga sendiri dikubur. Masih mending, alhamdulillah masih tinggal berdua. Jadi kita ujung-ujungnya nanti kita akan sendiri di dalam kubur. Berkurangnya jiwa yang kita cintai itu salah satu bagian. Wat tamarot, berkurangnya buah-buahan, hasil pertanian menurun. Kemarin kan karena kemarau, harga sayur jadi melejit. Harga cengek aja sampai 200. Harga cabai begitu pedas, begitu pedas. Ya memang harganya luar biasa. Saya biasanya beli jahe itu 25.000, kemarin itu 50.000 beli jahe. 50.000 sekilo. Jadi berkurangnya hasil pertanian karena hasil produksi pertanian kita menurun. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka tertimpa musibah, tetap konsepnya yang dipegang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Harus sadar kita itu hanya dititipi saja oleh Allah, gak punya apa-apa. Bapak-bapak, istri kita bukan milik kita, milik Allah. Anak kita bukan milik kita, milik Allah, hanya dititipi saja. Para suami, ibu bukan milik ibu, tapi milik Allah. Semuanya milik Allah. Jangankan suami, jangankan istri, nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya hanya titipan dari Allah. Ringan kalau kita berpikirnya. Ketika kita tertimpa musibah apapun akan lebih ringan ketika kita memiliki konsep, memiliki prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa Allah menguji hambanya? Bukti bahwa Allah berkuasa secara mutlak terhadap makhluk. Karena Allah Maha Kuasa, maka Allah menguji. Kita harus yakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Manusia tidak terlepas ujian dari Allah. Sepanjang hidup di dunia, ujian hidup kita itu pasti akan terus. Dengan berbagai bentuknya. Ujiannya itu berbagai bentuknya. Berubah-ubah bentuk ujian. Dan yang paling berat biasanya ujian itu dari sesama manusia. Catat, ujian yang paling berat biasanya ujian yang berasal dari sesama manusia. Suami diuji oleh istri, istri diuji oleh suami. Kalau tidak, diuji oleh anak-anak. Kalau tidak, diuji oleh mertua. Kalau tidak, diuji oleh tetangga. Kalau tidak, diuji oleh teman kerja dan sebagainya. Ada. Itu yang paling berat biasanya dimensi ujian kita itu hablum minan nas. Maka bijak-bijaklah di sini. Manusia lemah dan banyak kekurangan. Dengan diuji, dengan masalah, dengan musibah, kita harus sadar bahwa ya kita itu memang lemah. Gak bisa menolak. Ketika musibah itu terjadi, kita gak bisa menolak. Bukti manusia beriman ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Untuk menunjukkan kadar keimanan seseorang, beriman atau tidaknya seseorang itu adalah tergantung kepada sudah diuji atau belum oleh Allah. Kuat tidak ketika diuji, kan begitu. Hakikat hidup manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ketika kita diuji dengan masalah, jangan jauh mengingat Allah, jangan jauh bertawakal kepada Allah, jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Jadi jangan sebaliknya. Pak, kemana tidak ke masjid? Aduh, lagi ada banyak masalah. Lagi banyak masalah mah harus sering ke masjid. Ibu kemana nggak ke pengajian? Ibu lagi ada banyak masalah. Kalau lagi banyak masalah, dekatkan diri kepada Allah, semakin rajin untuk ibadahnya. Ibu kemana ke pengajian? Lagi banyak masalah. Kalau lagi banyak masalah, justru harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah,
Ujian adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu adalah pendidikan, pembinaan tarbiyah. Robba yurabbi tarbiyatan. Mendidik, membina, mengajar, tarbiyah. Fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan di UIN itu ada fakultas tarbiyah, fakultas kependidikan. Ujian adalah tarbiyah. Pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Praktik. Jangan hanya teori, harus praktik, gitu kan. Harus praktik. Nah, Bapak-bapak, ujian praktik biasanya lebih berat daripada teori. Teori renang bisa, tapi pas sudah nyemplung ke air itu yang lebih berat. Secara teori kalau diuji bersabar, gitu kan teori. Sabar, ingat semuanya milik Allah. Teori pas prakteknya, ya prakteknya itu yang berat. Ujian praktek. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, sama saya juga sering praktek. Pas praktek, masya Allah, ya, masya Allah. Saya kan sering menasihati kalau ke jamaah, sabar Bapak Ibu, semuanya bukan milik kita. Mobil saya ada yang nyuri kan? Kata praktek kamu tuh kan gitu. Uji praktek. Jadi jangan udah ustadznya kayak pas dicuri mobil uring-uringan gitu. Kita diuji oleh Allah itu harus praktek, jangan hanya teori. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, siap-siap selama hidup di dunia mah kita harus siap diuji praktek, jangan hanya teori. Dan selama hidup nggak akan pernah selesai ujian itu, terus dengan berbagai bentuk. Dan jangan pernah Bapak Ibu merasa alhamdulillah dulu mah saya diuji dengan kemiskinan, alhamdulillah sekarang mah jadi tidak diuji, udah segala cukup. Diuji dengan kesenangan, gitu ya. Diujinya dulu dengan kemiskinan, dengan kekurangan finansial, sekarang serba cukup. Diuji dengan kesenangan. Apakah ketika diuji dengan kesenangan jadi sombong atau tidak? Hati-hati, karena ada yang OKB gitu, orang kaya baru sombongnya luar biasa. OKB sering disebut OKB, sombong luar biasa. Ketika masih miskin, wah ke kerabat ramah terus, begitu sering berkomunikasi, bersilaturahmi. Sudah kaya, wah sombongnya bukan main, juteknya bukan menjutek, nggak lulus jadi. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, diuji dengan berbagai bentuknya. Tadinya diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesenangan. Bentuk ujian dari Allah tadi, rasa takut, kelaparan, kematian, atau kehilangan orang yang bisa, berkurangnya harta, berkurangnya hasil pertanian. Bapak Ibu rahimahullah, kalau musim kemarau kita diuji dengan kekurangan air. Kekurangan air ya, Bandung Barat aja itu sawah-sawah sampai pecah-pecah, belah itu si tanah itu di Garut, di Sumedang diuji. Teman saya aja di Cimahi, di Cimindi itu kalau di kantor itu sering nundutan mengantuk. Kenapa kamu ngantuk? Malam kan piket air itu dari jam 9 sampai jam 12 berebut air karena ada suplai air gratis, karena tidak ada air di daerah Cimindi. Tidak, Cimindi di Bandung, di kota. Nah, musim hujan diuji apa? Siap-siap banjir. Si banjir nanti siap-siap. Dan itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah kalau antap mandi nggak sampai kayak Balai Endah gitu ya. Nggak sampai kayak Balai. Tapi ya kita harus sabar karena kadang-kadang mungkin jalanannya, karena mungkin di rumahnya, di sekitar rumahnya dan sebagainya. Hati-hati, diuji dengan kebakaran. Diuji dengan kebakaran. Harta yang dibangga-banggakan habis, dan banyak yang tidak siap stres. Ada yang sampai gila karena gara-gara kebakaran. Itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu. Ada musibah, longsor, sampai ini musim hujan, Ada kecelakaan lalu lintas, Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa siap kita hadapi. Dan biasanya Bapak Ibu, semakin tinggi kadar keimanan seseorang,
ujiannya akan semakin berat. Itu maka kata Nabi begitu. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Jawab Rasulullah, para nabi dan para rasul. Kemudian siapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, kemudian orang yang beriman. Semakin beriman seseorang, semakin tinggi kadar keimanan seseorang, maka ujiannya akan semakin. Maka kalau kita terhadap orang yang terkena musibah, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Tuh udah amal-amalan sih. Jangan begitu kepada orang yang terkena musibah. Kepada orang yang sakit-sakitan, gimana hati mah orang masih, karena hatinya nggak lurus tuh jadi sakit-sakitan. Belum tentu. Ada orang yang sakit-sakitan itu seperti Nabi Ayub, orang soleh kan. Fir'aun sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Jangan salah sangka. Nah bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau tertimpa penyakit jangan begini berpikir, ya Allah kenapa sakit ini harus menimpa saya? Ya Allah kenapa tidak ke tetangga yang nggak pernah sholat ya? Nah, jangan begitu. Kasih saya Allah dengan sakit. Banyak ingat mati dengan sakit, banyak beristighfar dengan sakit. Ketika punya uang bukan ditabung ingin bikin pila, tapi banyak berinfak, bersedekah, ada ingat mati kan gitu. Kalau yang nggak sakit mah tabungan bikin pila, padahal nggak ditempati pilanya udah dibikin juga gitu ya. Mending sumbangkan ke masjid. Kalau ada yang berpikir harta tidak akan dibawa mati, dibawa bapak ibu harta itu titipkan ke masjid, coba masukkan ke kajian masjid, dibawa mati. Titipkan ke fakir miskin, dibawa mati. Nah kalau orang sakit biasanya lebih banyak ingat mati. Nah bapak ibu rahimahullah, bagaimana kita harus senantiasa memiliki konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kita semua milik Allah. Apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita semua ilaihi, kepadanya raji'un, akan kembali. Nah, semuanya akan kembali kepada Allah. Siap atau tidak siap, kita juga akan dipanggil menghadap Allah. Mati dalam bahasa kita pada hakikatnya dipanggil menghadap Allah. Semua manusia pada akhirnya akan dipanggil menghadap Allah. Maka yang orang yang cerdas sebelum dipanggil menghadap Allah melalui kematian, sebelum mati udah mendekatkan diri kepada Allah. Cerdas itu namanya. Jadi sebelum mati udah mendekatkan diri kepada Allah, karena akhirnya juga akan dipanggil menghadap Allah. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa secara mutlak atas makhluk. Itu mah hak prerogatif Allah. Bagaimana Allah? Kalau kita sudah berikhtiar, olahraga, makan api, tapi masih sakit. Banyak ya yang kayak gitu ya. Ibu bapak atlet lari namanya Edwardus Abunome, usianya setahun di bawah saya. Beberapa tahun yang lalu meninggal. Atlet lari kencang itu, pelari kencang Indonesia, Edwardus Abunome. Si Edu namanya. Orang Papua. Edu itu orang Papua. Tapi meninggal dunia. Sakitnya sakit apa? Jantung. Ada aneh orang suka lari tapi sakitnya sakit ya. Padahal suka berolahraga, dia mau pelari. Ada pebulu tangkis masih muda meninggal beberapa tahun yang lalu. Indonesia punya pebulu tangkis cukup bagus. Namanya itu Markis Kido. Markis Kido. Orang Jakarta, aslinya Jakarta. Meninggal dunia. Meninggal dunianya lagi main bulu tangkis. Main bulu tangkis. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu saya ingat ada kepala dinas kesehatan di Jawa Barat. Dia itu pakar DB. Tapi diuji oleh Allah, punya anak 2 dan dua-duanya meninggal dunia karena DB. Stres. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ahli DB, anaknya meninggal dunia karena DB, karena demam berdarah.
Gara-garanya apa? Anaknya itu sudah mulai gejala demam berdarah, dia di rumah aja lah, tenang aja di rumah, karena dia merasa tahu bagaimana cara mengatasinya. Padahal trombosit itu bisa saja menurun secara drastis. Dan anaknya dua-duanya dalam waktu yang berbeda meninggal dunia karena itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi harus yakin kepada takdir. Jadi jangan mentang-mentang kita ahli dalam sesuatu kemudian kita menganggap remeh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah hendak membuang kesombongan dalam diri beliau, kemudian sengaja putranya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui demam sejati. Itu ada mungkin 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lebih lebih dari 10 tahun. Dokter spesialis dan dia dikenal ahli untuk menangani yang DB itu. Tapi anaknya dua-duanya lagi SMA lagi SMA. Manusia bersifat lemah dan mempunyai banyak kekurangan. Kita harus sadar, kita itu lemah, kita banyak kekurangan. Hakikat hidup manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun, kondisi apapun, intinya ujungnya yang diharapkan kembali beribadah kepada Allah. Bisa jadi Allah menguji kita dengan masalah supaya kita banyak mengingat Allah. Karena lagi banyak masalah jadi rajin tahajudnya. Alhamdulillah bagusnya. Biasanya mah jarang tahajud si bapak teh, kata istri. Jarang tahajud biasanya Ustaz, tapi alhamdulillah ada masalah jadi tahajud. Kemudian karena banyak musibah tadinya dia teh suka nyeleweng, suka selingkuh Ustaz. Alhamdulillah karena banyak masalah jadi berhenti selingkuhnya. Alhamdulillah. Ada yang begitu. Alhamdulillah Ustaz tadi namanya suka pasang togel suami saya teh, tapi karena lagi banyak masalah nggak ada duitnya jadi berhenti pasang togel. Alhamdulillah. Jadi diuji dengan masalah tapi kemudian hidup jadi lebih baik, ibadah jadi lebih baik. Alhamdulillah. Jadi bisa jadi kasih sayang Allah dengan musibah itu agar manusia semakin bagus ibadah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, setiap manusia tidak akan terlepas dari menerima ujian dari Allah. Gak ada yang akan terlepas dari ujian. Tinggal masalah bentuknya. Tapi yakin janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali berada dalam kadar kemampuannya. Tenang. Jadi jangan resah, jangan gelisah, tenang. Semuanya ditakar oleh Allah. Berada dalam kadar kemampuan. Ustaz, saya masa berat pisan ujian teh ini teh. Mental kitanya yang harus diperkuat, bukan ujiannya yang berat, mentalnya yang kemen itu teh. Gitu ya. Jadi kalau kita merasa berat, itu mentalnya yang kurang bagus. Itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, untuk memperkuat mental tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsepnya itu adalah kita milik Allah dan kita akan diambil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya apa-apa. Itu intinya yang kalau kita ingin memperkuat mental. Setiap ujian adalah untuk menentukan siapa yang benar-benar beriman atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah. Ini ada gambar bagus. Ada tulisannya juga bagus. Ini di kalangan ABG ini tersebar. Dan saya cukup salut. Ini anak-anak kreatif. Udah punya mental kan? Saat kamu tidak punya siapa-siapa selain Allah, Allah itu lebih dari cukup. Wah, Masya Allah. Jadi kalau kita merasa saya itu udah nggak punya apa-apa di dunia ini, kalau kita masih punya Allah dan pasti masih bisa mendekatkan diri kepada Allah, Allah jauh lebih dari cukup. Wa kafa billahi syahida. Allah cukup menjadi saksi bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah adalah sebaik-baiknya pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Apalagi yang kita inginkan kalau masih ada Allah, masih kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang lain mah bukan penolong, yang lain-lain juga minta pertolongannya kepada Allah. Suami, istri, orang tua, anak dan sebagainya.
Semuanya makan rezeki dari Allah. Semuanya minta pertolongan juga kepada Allah. Maka kalau kita tetap berpegangnya kepada Allah. Ini kadang-kadang kalau saya perhatikan ya, anak-anak yang nulis kayak gitu teh, kadang-kadang gitu ya, anak-anak aktivis masjid yang kadang-kadang menasihati temennya. Ini ada yang saya bikin yang gini kan, ini Pak menasihati temen diputusin sama pacarnya. Diputusin sama pacarnya, dia bikin yang kayak gini. Bikin. Saat kamu tidak punya siapa-siapa selain Allah, Allah lebih dari itu. Karena ada yang frustasi karena diputusin sama pacarnya. Si temennya ini bikin tulisan kayak gini. Bagus kan? Jadi maksud saya, anak-anak yang sudah punya mental yang bagus kayak gini ya, masa sih kita orang tua mentalnya malah semakin menurun, semakin cemen, semakin apa ya, semakin lembek gitu mental kita. Apalagi kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, subhanallah, mentalnya luar biasa. Anak-anak saja sudah punya mental yang luar biasa. Tauhidnya begitu kokoh, imannya begitu kokoh di Palestina itu. Di tengah-tengah rumah yang hancur, orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, ibu bapaknya, saudara-saudaranya meninggal, seorang remaja putri itu ngaji, tilawah Al-Quran. Anak-anak kecil itu ketika ditanya, mana bapak? Sudah dipanggil menghadap Allah, sudah dipersiapkan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga sedang bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin mengikuti jejak ayah saya. Hebat, luar biasa. Nah, rumah hancur, fisiknya hancur, imannya kokoh luar biasa. Yang harus kita hati-hati, kita aman, nyaman, rumah kita utuh, badan kita sehat, iman kita yang hancur, yang hati-hati. Itu yang harus kita waspada. Hikmah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, kita sampai 5:30. Kalau ada yang mau bertanya silakan dipotong. Kita sampai 5:30 ya, karena kita adzan subuhnya lebih awal. Kalau ada yang mau nanya atau yang mau menambahkan atau mau mengoreksi, karena saya tidak bisa keliru, silakan dipotong. Hikmah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ujian itu adalah kesempatan kita naik tingkat, naik kelas. Jadi kalau kita diuji, alhamdulillah pada satu sisi ada hal yang harus disyukuri, kita dipercaya oleh Allah untuk naik tingkat, naik kelas. Jadi kalau kita diuji, apapun harus langsung cerdas secara spiritual. Cerdas secara spiritual itu mampu memaknai apa yang terjadi, bahwa itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian dari Allah akan melahirkan mukmin yang tabah, gigih menghadapi kehidupan. Tabah. Jadi kalau kita menghadapi ujian itu, supaya tabah, supaya gigih, diimunisasi. Diimunisasinya dengan apa? Dengan ujian. Jadi ujian hidup kita itu adalah untuk mengimunisasi kita. Diimunisasi supaya ketika kita menghadapi masalah lebih kuat. Coba perhatikan, Rasulullah itu sejak di dalam kandungan oleh Allah disiapkan untuk kuat mental. Ketika dalam kandungan, ayahnya meninggal. Beberapa tahun usia beliau, kemudian ibunya meninggal dunia. Terus ujian hidup itu diuji dari awal itu dengan kepedihan hidup. Disiapkan oleh Allah mentalnya sejak awal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau kita diuji dengan masalah, insya Allah itu bagian dari imunisasi. Supaya kita siap menghadapi, kayak seperti diimunisasi kan, menghadapi penyakit itu jadi kuat. Karena apa? Karena diimunisasi. Orang diimunisasi panas dingin itu, wah. Saya ketika ikut vaksin sampai 3 kali ya, vaksin sampai 3 kali itu. Booster, namanya booster itu panas dingin, tapi ya nggak apa-apa. Itu kalau kita ada panas dingin itu berarti tubuh kita ada reaksi, bagus berarti. Bagus itu. Kalau kita sampai di booster, ya saya mah ikut aja lah, ikut bagian dari ikhtiar. Dan ternyata udah divaksin masih kena. Udah divaksin tapi saya masih kena waktu itu COVID itu masih kena.
Seri yang 2 juga saya kena, jadi 2 kali kena COVID, tapi udah divaksin. Ya bagian dari ikhtiar. Jangan salahkan vaksin, jangan salahkan vaksin, tapi bagian dari ikhtiar. Sama seperti orang berolahraga tapi meninggal dunia, sakitnya sakit jantung gitu. Ya itu takdir dari Allah Subhanahu. Supaya tabah, supaya kuat mental kita diuji oleh Allah. Maka jangan takut diuji, jangan tidak mau diuji, jangan resah gelisah kalau kita menghadapi ujian. Tenang. Ya silakan. Silakan. Suami belahan jiwa saya, ya. Itu betul saya setahun kemudian, 1 bulan kemudian adik saya yang sangat saya sayangi, seorang tentara Pak, dia itu mengabdikan negara, tapi alhamdulillah Pak, dia meninggal dalam keadaan sholat lagi sholat isya, dia langsung jatuh Pak Ustaz, langsung dia bangun lagi, langsung dibawa ke rumah sakit tentara, langsung dinyatakan meninggal karena darah di otak. Jadi sangat singkat sekali meninggal lagi. Sudah itu sudah anak saya lagi Pak, anak saya lagi sebuah anak yang sangat saya sayangi, anak yang membanggakan orang tuanya, anak itu Pak ya. Dikatakan sudah anak yang soleh, dia itu anak soleh. Ya itulah. Jadi sangat berat bagi saya. Tapi itulah kembali saya untuk saya diberi, saya sama Allah, ya Allah beri aku kekuatan iman ikhlas. Kalau saya sudah pertama menjadi orang sabar tawakal. Karena saya berat, suka muncul Pak Ustaz, suka ada iri. Karena saya melihat usia orang yang, wah bapak itu lebih tua ya dari suami saya, jalannya itu sudah nggak sempurna gitu ya, sudah nyusahkan gitu Pak. Kok masih hidup? Sementara suami saya masih kuat, masih gagah. Sering ke masjid dia Pak, orang di masjid, masa diambil. Saya suka mikir Pak Ustaz seperti itu. Terus jadi sampai sekarang itu pikiran suka ngotori pikiran saya, tapi kan suka satu lagi, saya kembali lagi. Nah itu apa seperti itu Pak Ustaz. Jadi ujian itu ya kita harus dibersihkan sendiri gitu. Jadi apa Pak Ustaz yang berat gitu Pak Ustaz. Ya. Karena orang kan bilang ya yang kuat ya, yang sabar ya. Teorinya gitu ya. Kalau prakteknya memang berat. Kenapa harus aku gitu? Iya. Maaf Ustaz itulah. Iya. Saya rasakan sekarang. Maaf. Terima kasih Ibu Jenah, ini testimoni bagus. Terima kasih Ibu. Jadi terlebih dulu saya ucapkan selamat bukan Ibu karena tertimpa musibahnya, tapi karena Ibu diuji oleh Allah dan diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendapatkan ujian itu. Karena tidak semua orang dipercaya untuk diuji seperti itu. Tadi wanaksi minal amwal wal anfus maksudnya berkurangnya atau meninggalnya orang-orang yang dicintai, diuji. Memang ujian yang paling berat bagi manusia itu pertama, ini kalau ditinggal meninggal dunia, yang pertama yang paling berat itu oleh pasangan hidup. Yang pertama. Jadi kalau itu Ibu tadi tapi urutan keberapa meninggalnya gitu. Tapi tensi ujiannya itu meningkat. Yang pertama kalau orang itu paling berat itu ditinggal oleh pasangan hidupnya kalau udah punya. Yang kedua oleh orang tua kalau udah punya. Kalau nggak punya, kalau yang kedua itu ditinggal oleh anak. Tinggal oleh anak. Kalau saya mendengar cerita Ibu tadi, itu Ibu itu ujiannya memang semakin berat. Kemudian yang ketiga oleh orang tua. Jadi Ibu diuji dengan pertama yang tidak terlalu berat sebetulnya karena orang tua.
Tapi bisa jadi orang itu berat oleh orang tua karena begitu cinta kepada orang tua, begitu dekat secara psikologis, sering mendoakan, gitu, begitu wise, begitu bijak. Nah itu bisa jadi berat di awal. Nah itu yang sering saya katakan, berbaik sangkalah kita kepada Allah. Jangan pernah berpikir, ya Allah kenapa harus saya yang diuji seperti ini? Kenapa harus yang meninggal itu suami saya yang masih sehat, yang masih kuat, kok suami tetangga yang udah jalannya aja rampelan, kayaknya aja udah itu tapi masih hidup ya. Nggak begitu. Jadi itu bagian dari ujian hidup kita. Kita sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik. Dan akhirnya apa? Tadi kata tulisan anak ABG tadi, saat kamu sudah merasa tidak memiliki siapa-siapa, tapi masih ada Allah, Allah lebih dari cukup untuk menjadi pendamping, untuk menjadi pelindungmu. Itu. Jadi ini saat kamu tidak punya siapa-siapa selain Allah, Allah lebih dari cukup. Ingatlah kata Allah, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Saat kamu ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Saat kamu bersyukur kepadaku, wadkuruli waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kufur kepadaku. Ini Bapak Ibu, Allah bisa jadi, bukan bisa jadi, Allah sengaja mengambil orang-orang yang dicintai itu supaya kita tauhidnya lebih bagus lagi. Semakin yakin bahwa cinta sejati kita bukan untuk siapa-siapa, cinta sejati kita untuk Allah. Cinta kepada orang tua, cinta kepada pasangan hidup kita, cinta kepada anak, cinta kepada adik. Itu adalah cinta karena Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Pertama. Yang kedua, yakini semua adalah milik Allah dan Allah lebih cinta daripada kita. Secinta-cintanya ibu kepada orang tua, tapi Allah lebih cinta kepada orang tua ibu. Secinta-cintanya ibu kepada suami ibu itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada kita. Anak kita cinta kepada anak, tapi Allah yang pemiliknya lebih cinta. Diambil oleh pemiliknya, diambil oleh yang lebih cinta daripada kita, maka kita harus mengikhlaskan. Dan kembali di situ bagian dari keimanan kita itu harus beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah, ketentuan Allah. Sengaja Allah menguji kita untuk semakin mengasah keimanan kita, ujian praktek. Nah Ibu, di dunia ini kita hanya sebentar saja. Hanya sementara saja. Kebahagiaan hakiki itu nanti di akhirat ketika dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang dicintai. Saat orang tua ibu, orang yang solihah, ibu tadi, bapak yang soleh, suami yang soleh, anak yang soleh, adik yang soleh, apalagi meninggal dunia sedang sholat. Insya Allah nanti yang lebih bahagia itu nanti kita dikumpulkan di tempat yang abadi. Garis bawahi, di dunia mah sementara kita berkumpul dan nanti juga akan berpisah, tinggal masalah waktu saja. Yang paling bahagia adalah nanti di akhirat dikumpulkan kembali dengan keluarga kita ketika di dunia. Lihat surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, fa saufa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan mudah nanti. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan di akhirat akan dikembalikan dengan keluarganya kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Maksudnya kembalinya itu di surga. Itu yang cita-cita kita. Jadi nggak apa-apa kita berpisah untuk sementara kita di dunia. Nanti juga yang penting kita siapkan bekal supaya kita kumpul kembali di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ujung-ujungnya. Lebih buruk tentu kalau alhamdulillah ngumpul, orang tuanya masih utuh, anak masih utuh, suami masih ada, saudara masih ada, tapi
ibadahnya kepada Allah belepotan itu. Dibandingkan dengan orang yang diuji oleh masalah, kemudian senantiasa karena ingin mendoakan orang tuanya malam-malam tahajud, ingin mendoakan suami beres sholat itu, terus doakan, berdoanya panjang, udah banyak yang harus didoakan, kan lebih bagus. Ujung-ujungnya jangan diukur secara hawa nafsu duniawi, tapi ukur kebahagiaan kita itu nanti dia. Sukses yang sebenarnya lihat Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Sukses sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari panasnya api neraka dan masuk surga, dialah yang sukses sebenarnya. Jadi kebahagiaan hakiki itu nanti di akhirat dikumpulkan kembali. Ada bapak-bapak yang Ustaz, benar itu di akhirat dengan yang ini, Ustaz, dengan istri yang ini berarti ya. Iya betul. Aduh rugi atuh bisa tuker tambah tuh Ustaz. Heureuy. Insya Allah kalau istrinya solihah diganti casingnya. Ibu juga, atau rugi dengan yang ini lagi Ustaz, nanti di akhirat dengan suami yang ini nanti ya. Insya Allah, ini mah fisik duniawi saja. Nanti di akhirat diganti casingnya, asal suaminya soleh. Jadi ibu jangan khawatir. Yang penting ibu senantiasa bertawakal kepada Allah. Allah lebih dari cukup untuk kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu prinsip orang-orang Palestina sekarang. Kan banyak ketika suami yang udah nggak bisa lagi nangis, istrinya meninggal, anaknya meninggal, habis saudara-saudaranya, dia sendiri, rumah nggak ada, tempat tinggal nggak ada, kerabat-kerabat nggak ada yang bisa dihubungi, saluran komunikasi nggak ada. Air susah, makanan susah, mau minta bantuan kemana nggak bisa berkomunikasi. Tapi apa dia mengatakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di situ dia Allah segalanya, Allah di atas segalanya. Itu saudara-saudara kita di Palestina itu lebih parah lagi, lebih parah. Nah, insya Allah ketika diuji dengan masalah apapun, semakin berat masalah, pada akhirnya adalah Allah bertujuan meningkatkan keimanan kita kepada derajat yang lebih tinggi. Jadi pada satu sisi saya ucapkan selamat ibu dipercaya oleh Allah dengan ujian yang seperti ini. Dan alhamdulillah ibu ibadahnya semakin bagus, alhamdulillah ibu ibadahnya semakin meningkat. Itu yang ujung-ujungnya itu. Ya, jadi tenang. Dan jangan pernah kita menyalahkan takdir Allah, jangan pernah kita bersuudzon, iri kepada ya Allah, kenapa ya harus suami saya yang meninggal, kenapa harus anak saya, kenapa harus, tidak seperti itu. Allah sengaja memilih kita untuk menjalani ujian. Insya Allah Bu ya, insya Allah ya. Baik, kalau masih ada silahkan Pak Haji. Karena diawali tentang Israel serangan ke Gaza dan juga usaha Syar Palestina. Ya. Kekejaman bangsa Israel sekarang, kalau saya lihat tidak berbeda jauh dengan kekejaman komunis ya, di Indonesia maupun di negara lain seperti di Burma ya, yang sampai 2,5 juta jiwa. Saya kadang-kadang mungkin ada hubungannya antara komunis dengan Israel sekarang. Kalau tidak salah mungkin Lenin atau Stalin pun paham ke sana ya, atau bangsa Yahudi lah, Israel. Sampai tapi ada bagusnya juga pendapat Fazlur Rahman. Fazlur Rahman adalah tokoh Palestina, ulama Palestina yang tinggal di Amerika. Dia mengatakan bahwa yang kita musuhi itu bukan Yahudinya sebagai bangsa, tapi Zionismenya itu, serangan atau biadaban membunuh anak-anak, wanita dan sebagainya. Bahkan beliau pun dibunuh pada saat sholat subuh bersama istrinya di Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa musibah adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Kalau tidak salah begitu saja riwayat hadisnya. Dan bahkan di akhirat nanti ada seseorang yang tidak menyangka dapat pahala yang sangat besar, ternyata itu adalah mendapat banyak musibah ketika dunia. Bahkan berharap bahwa kenapa tidak diberi banyak musibah waktu di dunia seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi memang pada satu sisi itu pemahaman kita diantaranya
Jadi kalau kita begitu benci kepada Israel, begitu benci kepada Yahudi, kita juga harus hati-hati bisa ada perilaku. Perilaku sebenarnya perilaku kita mirip Israel gitu. Mirip Israel, suka menang sendiri, hak bukan hak kita tapi diambil. Jadi kita itu sama bahaya juga gitu kan. Jadi kalau disebut Yahudi, Israel bukan semata-mata rasnya, bukan semata-mata sukunya gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana perilakunya, pahamnya itu. Orang-orang Yahudi kan menghalalkan cara. Kalau kita menghalalkan segala cara, sama kayak Yahudi. Israel itu kan nggak punya negara orang lain dicaplok. Misalnya kita dalam pembagian waris bukan hak kita ambil, sama perilakunya. Atau bukan rumah kita sebenarnya bukan hak kita tapi hak saudara diambil terus kita. Itu kan Zionis, kayak itu perilaku Zionis ya kayak gitu. Nah, jadi yang harus kita waspadai bukan hanya sukunya, karena memang ada orang Yahudi itu yang baik, orang Israel juga ada yang baik orang Israel itu. Nah tapi pada umumnya yang mengikut kepada pemerintahannya, yang mengikuti mengikuti Zionisme itu ya seperti itu kan. Nah jadi intinya dari apa yang disampaikan Pak Fajrul Rahman tadi, jadi bukan semata-mata jangan hanya tertuju kepada Israelnya atau Yahudinya, tapi juga kepada yang lebih dari itu juga perilakunya, pahamnya gitu ya, pemahaman. Kemudian yang kedua tadi kata Pak Juang, memang ketika di akhirat ada orang yang mendapatkan pahala luar biasa, nggak nyangka dari mana ini, padahal ibadah biasa-biasa aja. Ternyata karena mendapatkan musibah kemudian bersabar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah ini dalilnya antara lain Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Itu Bu, jadi tadi Ibu yang terkena musibah berturut-turut, ini janji dari Allah. Sebagaimana yang dikatakan Pak Haji Wang tadi, di akhirat tiba-tiba orang-orang, loh saya merasa ibadah biasa-biasa tapi ini pahalanya kok banyak banget. Ini yang dijanjikan oleh innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar itu akan digenapkan pahala mereka tanpa hisab, tidak terhingga. Kalau kuota mah unlimited, sok pakai kuota internet unlimited, sok pakai berapa? Unlimited, tidak terbatas. Nah maka selama kita bersabar menghadapi ujian, menghadapi musibah, insya Allah janji Allah itu indah sekali kesabaran itu, pada akhirnya ujungnya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala, akan digenapkan pahala mereka tanpa batas, unlimited. Subhanallah. Jadi yang dikatakan tadi Pak Haji, mudah-mudahan kita diuji dengan masalah senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersabar, diuji dengan apapun. Diuji dengan penyakit, diuji dengan meninggalnya orang yang kita cintai, diuji dengan apapun, enggak akan pernah selesai ujian terus. Nah, itu mudah-mudahan kita mendapatkan mental yang senantiasa bersabar, senantiasa mengembalikan kepada Allah, merasa tidak memiliki apapun selain dari Allah, dan insyaallah itu kita akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Demikian barangkali hal yang dapat disampaikan. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, sampai di sini insyaallah, mudah-mudahan masih ada umur. Pada bulan depan kita lanjutkan kembali. Terus semangat Bapak Ibu menghadapi ujian, cobaan. Insyaallah itu bagian dari imunisasi, bagian dari kesempatan kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya melalui musibah, melalui masalah yang kita hadapi. Mohon maaf segala kehilafan dan kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.